Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di online Bible Reading bersama Benny dan juga Aryo. Halo semua, apa Halo, kabar? selamat malam. Halo, San, Mas Baik. Aldo. Yes, tetap berjaga-jaga, bangun hubungan dengan Tuhan, karena kita tahu nih udah timeline-nya semakin dekat lagi. Dan kembali mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu seperti jemaat Berea, di mana menerima selalu dengan hati yang terbuka, tapi juga menyelidiki kebenaran itu setiap hari di Alkitab. Iya. Ada tanggung jawab masing-masing dari kita ya. Tanggung jawab Untuk masing-masing, betul. memastikan ya, udah menyelidiki ya. Iya. Oke, Koben. Kita mau langsung mulai aja lah ya. Tinggal satu chapter lagi nih, 1 Korintus 16. Ya. Siap. Tanpa panjang lebar ya, langsung dibaca aja ya. Mungkin minta Mas Aryo tolong bantu baca. Oke. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Ya, itu dulu kali ya, Mas Aryo. Baik. Ini chapter terakhir, jadi kita bisa dikit-dikit aja nih. Satu perikop pendek ini tentang bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Nah, kita kalau baca itu, kita dapat nggak tuh pengertian dan gambarannya, situasinya di saat itu, di Korintus itu seperti apa? Mereka kalau misalnya Paulus datang baru pada ngumpulin duit. Iya bener ya? Last minute. Last minute. Baru datang. Baru kumpulin duit ya kayaknya ya. Iya. Jadi yang kita bisa pelajari juga mungkin di situ, tapi kita juga bisa mempelajari bahwa ya kita memang ngumpulin tuh untuk saling membantu ya, berarti kan menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Terus ya istilahnya jangan last minute sih gitu. Ya. Ini jemaat di Yerusalem waktu itu tentang lagi kenapa ya? Ada kejadian khusus kah? Ini maksudnya yang terjadi di Yerusalem saat ini? Karena itu bantuan untuk jemaat di Yerusalem ya. Gitu. Ini gua nggak tahu sih yang bagian ini. Iya. Cuman yang jelas seperti yang kita baca ya, gereja mula-mula itu kan sebenarnya dia juga istilahnya ngumpulin dana juga nih untuk membantu jemaat yang memerlukan gitu. Jadi ya untuk spesifiknya yang ini gua nggak tahu. Tapi nanti kita bisa cari tahu nih. Ya kan kita parkir dulu di samping pertanyaan Nusan berarti tentang jemaat di Yerusalem. Ya. Terus apa lagi? Oke. Sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Itu nanti pas kita baca Galatia, nah kita bisa dapat tuh perspektifnya. Ya. Kalau gitu kita lanjut lagi ya. Rencana Paulus. Lo baca ya? Oke. Rencana Paulus, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ya. Tadi kalau yang gue sampaikan sebelumnya, kan gue nyasar bacanya di 2 Korintus 1 nih, tapi berarti nyambungnya dari sini nih ya. Soalnya ternyata di 2 Korintus 1 itu dia ada mengatakan perubahan rencana untuk kunjungan ya. Ya, jadi baru nangkep maknanya di sini nih.
udah dijadwalin ke sini, mungkin di sini Paulus lebih mengatur skala prioritasnya ya. Di sini sekarang dia mengatur, tapi ntar di 2 Korintus 1 dia bilang akan ke tempat yang lain dulu. Iya. Nah, mungkin something urgent yang kalau kita baca di Alkitab di belakang tuh biasanya suka ada perjalanan Paulus ya kan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu bisa tahu dari mana ya, dari ini sebenarnya. Ya kan, jadi baru dicari waktunya, timeline-nya, oh ternyata habis dari sini dia mau ke sini. Habis dari sini dia mau ke sini. Makanya kita kalau lihat di belakang biasa di Alkitab tuh ada tuh gambarnya, beberapa versi Alkitab ditulis dari mana dia kemana, terus dia muter, dia balik lagi. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua kali dia muter kemana gitu. Jadi basically dasar-dasarnya dari Alkitab juga gitu loh, ya kan. Di sini dia tulis dia mau ke Korintus tapi nggak mau sebentar aja, ya kan, karena dia bilang di ayat 7, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu aja. Jadi makanya dia bilang dia mau stay lebih lama nih, dan nanti dia kalau sampai di Korintus, ya kan. Tapi dia bilang, tapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, ya kan? Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi itu selalu ada ya kombinasi itu, gitu. Ya ada yang menentang, tapi di waktu yang sama juga ada pekerjaan yang besar dan penting di tempat itu. Gitu. Jadi ya kalau dari dulu seperti itu, ya sampai sekarang ya sama aja gitu loh. Jadi kita cuman keep doing it aja, bagian kita. Ya. Mas Aryo ada tambahan? Belum ada ya. Aku di sini ngeliat juga di sini Paulus membuat sebuah planning ya. Jadi nggak hanya sekedar mengikuti kayak mungkin kalau zaman dulu bangsa Israel mengikuti tiang awan gitu kan. Tiang awan bergerak pergi benar-benar beserta. Tapi kalau di sini Paulus membuat sebuah rencana juga yang matang. Dari sini mau ke sini, dari sini ke sini, dan yang menariknya lagi kalau gue lihat Paulus nggak mau hanya sekedar sekilas doang nih ngelihatnya. Dia mau quality time bersama-sama dengan jemaat ini. Jadi nggak hanya sekedar menjalankan menjalankan penginjilan itu nggak hanya sekedar kayak mungkin ketemu lu baik-baik aja gitu. Tapi dia harus menghabiskan spending waktu lebih di bersama orang-orang ini untuk ngobrol lebih banyak lagi, untuk sharing lagi dan segala macam. Jadi di sini sih gue ngeliat betapa pentingnya itu sebuah quality time ya dalam menginjil gitu. Iya, betul. Dan makanya kan kita juga pasti pernah dengar kita mau cari figur Bapa di dalam hidup kita, ya kan? Nah itu juga berbicara tentang ini gitu loh. Bukan cuman seorang pemimpin yang kita cari, tetapi kita mau cari pemimpin yang punya figur Bapa itu. Karena itu beda, ya kan? Makanya kita juga pernah dengar gitu kan, kalau maksudnya pemimpin sih banyak gitu, tapi yang figur Bapa nih nggak banyak. Nah, ada bedanya kan, berarti apa bedanya seorang pemimpin dan seorang pemimpin yang punya figur Bapa? Karena kalau kita Bapak, kita punya anak, perhatiannya kita itu beda, nggak cuma sekedar kita memimpin mereka, ya kan? Tapi kita juga benar-benar mencintai mereka, mau tahu gimana mereka udah sampai di mana. Perkembangannya. Ya, hatinya itu with heart, with love, everything, gitu. Ya. Tadi lu sempat bilang juga Paulus itu merencanakan. Nah, di Korintus 9 ayat 26 itu yang kita udah baca di depan. Gue jadi keinget itu juga. Makanya Paulus bilang gini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Nah, dari situ kita udah tahu tuh, ini orang dia plan, ya kan? Gitu. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, kalau petinju yang sembarangan memukul itu capek sendiri nantinya, karena targetnya nggak jelas, nggak tepat apa yang mau dituju, nggak. Tapi kelihatannya kan kalau ninju sembarangan kan, wah aktif banget tuh, nanti burn out, capek sendiri. Makanya dia bilang gitu, ya kan? Nah di ayat 27-nya dia bilang gini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah ini ada hubungannya nih sama yang tadi. Kalau asal tinju, lama-lama capek sendiri. Makanya dia bilang jangan sampai aku sendiri ditolak. Gitu. Jangan sampai nanti malah udah di lap terakhir, malah capek sendiri, malah dia yang udah nggak lanjutin lagi. Itu ironis sekali gitu loh.
Ya, Betul. gitu. Mas Aryo, Kalau mungkin saya, ditambahin? ya, kalau saya menangkap satu teladan yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini ya. Ya. Paulus itu orangnya well planned ya, well planned dan I think very detailed ya. Ya. Saya kira dia pada masanya bahkan mempunyai day to day list to do list atau even punch list item ya, seperti itu ya. Saya yakin dia mempunyai itinerary. Dia itinerary person gitu loh. Seorang yang fasih dalam literasi atau tulis menulis pastilah juga hampir bisa dipastikan sangat detail ya, sangat I wish that kalau Microsoft Excel sudah eksis di zaman itu, dia pasti punya seperti itu. That is why relate-nya ke yang tadi Benny sampaikan itu, aku bukan seorang petinju yang asal memukul dan jadi gini, dia pasti orang yang pintar berstrategi gitu loh, pasti. Dia punya timeline, dia punya timeline, dia tuh punya timeline gitu. Jadi menurut saya perjalanan pertama, kedua, ketiga itu ada skenario-nya yang dia udah prepare gitu loh. Ini dari kacamata saya. Betul. Dan dia tahu persis gitu, dia tahu persis tujuan yang mau dicapai itu apa. Ya kan, dia tahu persis orang yang mau diketemuin itu apa backgroundnya. Makanya kan dia bilang kan di Yunani, dia kalau ketemu Yunani dia juga jadi Yunani, ketemu Yahudi dia juga ya kan, jadi dia tahu betul apa yang mau disampaikan, bahasa yang mau dipakai, ya kan. Tapi ujung-ujungnya itu apa? Spreading the gospel, tentang kabar baik, tentang Injil, tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu. Jadi ya itu amanat agung yang kita punya juga sampai hari ini, sama. Gitu loh. Kemanapun kita pergi, ya itu yang kita bawa kan, the gospel, the good news. Itu makanya di pertemuan kita yang lalu, gue sempat mention gitu. Sekarang kalau kita mau cari good news, udah makin susah. Coba aja buka berita, beritanya tuh isinya nggak ada yang good news, all bad news. Gitu. Kalau kita tarik 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mungkin masih banyak good news ya. Ya, kita ambil dari traveling aja mungkin masih ada good news kan. Oh, travel ke sini ada ini. Sekarang lu mau travelnya nggak bisa. Ditanya penyakit, pandemi. Ya, nah the only good news ya the gospel itself. Gitu. The good newsnya apa? Yaitu keselamatan, ya kan? Ada ini Ben, good news yang dibuat-buat, yang tentang pride lah. Itu kayaknya good news untuk orang yang apa ya, yang menyimpang lah gitu kan. Istilahnya they celebrate Lego bikin ini tentang, terus si Disney bikin ini, terus semua ya kabar baiknya malah jadi sebuah ketidakbenaran gitu ya. Jadi ini yang mengkhawatirkan sekali gitu kalau gue lihat, yang ya the only good news it's a bad news. Hal yang salah yang gitu. Menurut dunia good news itu juga masih bad news gitu kan, gitu loh. Iya, buat kita orang bener ya, maksudnya kita orang percaya aja itu bad news sebenarnya. Aduh kok jadi begini ya, aduh kok dunia makin begini. Iya. Tapi kita juga ingat ya, Tuhan tuh suruh kita watch and pray ya, berjaga-jaga dan berdoa. Nah itu dia. Itu yang perlu kita lakukan di akhir-akhir waktu ini. Gitu. Jadi kita perlu tahu nih apa yang sedang terjadi, ya kan? Kayak kita lihat juga di Israel apa yang sedang terjadi, itu biar tahu gitu. Ya, oh ini timelinenya sudah sampai mana. Jadi kita jangan sampai nih kita baca Alkitab terus kita pikir Alkitab itu adalah sesuatu yang terpisah dengan kehidupan kita sehari-hari. Padahal enggak gitu. Apa yang dituliskan di Alkitab ya itu sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi. Bahkan sebelum berita itu tertulis di news yang kita baca, itu udah ada di Alkitab. Gitu. Ya, itu semua hubungannya sama nubuatan sih. Cuma kita udah agak melenceng sedikit, sekarang kita lanjut lagi. Oke. Gue yang baca aja deh, yang terakhir nih. Beberapa pemberitahuan. Dia bilang gini, Paulus, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah kamu tanpa takut,
sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Nah, kita stop dulu di situ sebelum kita masuk ke intinya di chapter ini di ayat 13. Ya. Jadi yang di atas dulu. Yang di atas dulu itu cuma dikasih tahu ya. Maksudnya ini Timotius nih nanti bakal datang nih gitu. Tolong diterima dengan baik gitu. Kenapa? Karena dia bilang Timotius ini juga sama Paulus, sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi tolong diterima dengan baik. Kenapa dia harus ngomong gitu? Karena kan kita kalau baca Alkitab kita tahu Timotius tuh masih muda. Ya, mungkin dia juga masih belum pede. Anggap remeh di sini. Iya, masih ya gitu. Makanya dia juga bilang ke Timotius, jangan sampai ada orang yang menganggap rendah kamu. Dia bilang meskipun kamu masih muda. Ingat kan ada firman itu? Gitu. Nah, ini konteksnya nih nyambung di sini. Jadi Paulus ngasih tahu ke jemaatnya, Paulus juga ngasih tahu ke Timothy. Gitu loh. Ya. Timothy, yang penting kamu melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Jangan sampai orang menganggap kamu rendah juga meskipun kamu masih muda. Gitu. Makanya buat anak-anak muda yang sedang ada di Indonesia yang lagi juga pengen mengabarkan kabar baik, ya santai aja karena itu semua dilakukan dengan kasih. Itu udah masuk kan. Kalau kita baca Korintus, yang paling penting apa? Kasih. Jadi yang penting dasarnya itu harus ada kasihnya. Kita percaya kita memberitakan kabar baik, udah. Itu yang kita selalu bilang, tagline-nya kita apa? Gospel, the gospel. Ya udah, langsung aja lanjut terus, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Yang penting dasarnya adalah kasih. Gitu. Yeah. Terus dibilang tentang Apolos, and then ayat 13 nih, minta Irsano tolong baca lagi. Oke. Ayat 13 sama 14 aja dulu. 13 dan 14. Oke. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya. Mungkin kita mau baca versi lain, bahasa Inggris. Yang mana yang biasa kalian baca? Amplified mungkin ya. 13. Be on guard. Stand firm in your faith in God, respecting His precepts and keeping your doctrine sound. Act like mature men and be courageous. Be strong. Let everything you do be done in love, motivated and inspired by God's love for us. Itu versi apa, San? Amplified. Amplified ya? Ya. Oke. Tadi ada kata-kata yang bagus tuh. Ya. Coba sekali lagi deh, San. Sorry. Gue catat nih. Be on guard. Be on guard. Be on guard. Be on guard. Terus stand firm. Stand firm in your faith. In your faith, oke. Nah, dalam kurung in God, respecting His precepts. Precepts ya. And keeping your doctrine sound. Ya. Keeping your doctrine sound itu penting sekali. Ya, nanti kita bahas sedikit di situ. Terus lalu lagi? Act like dalam kurung mature. Tutup kurung man. And be courageous. Be strong. Dewasa, ya. Jadi dewasa. Ya, kalau di terjemahan Indonesia tadi kayak jadi laki-laki gitu ya. Iya. Nggak tepat banget ya. Iya, betul. Oke. Be like a mature man and be courageous, be strong. Lalu ayat 14-nya, let everything you do be done in love, dalam kurung motivated and inspired by God's love for us. Ya, jadi tadi kata-kata kuncinya be on guard, stand firm in faith, ya kan? Terus dia bilang juga tentang doktrin, ya. Make sure doktrinnya itu adalah sound. Sound doktrin itu kan artinya doktrin yang kita pelajari adalah doktrin yang benar. Gitu. Nah, ini kita benar-benar harus put attention di sini. Ini jelas-jelas kan ditulis ya sama Paulus di Alkitab. Jadi ini penting banget. Kenapa? Itu yang ditulis teguh dalam iman, ya kan? Nah, iman yang kita ini kan ada doktrinnya. Jadi kalau doktrinnya nggak ada, terus kita mau teguhnya di atas apa, gitu loh. Goyang kan, gitu. Nah, ini sangat penting. Karena kita juga sering dengar bahwa unity. Kita nih sekarang kalau gue lihat nih jadi kayak gini. Kita pakai kata atau.
kalau nggak gini nanti begini. Padahal bisa seharusnya dua-duanya, ya kan? Maksudnya adalah gini. Maksudnya adalah kalau tadi doktrin, tapi sekarang kita sering dengar adalah tentang unity, kesatuan. Ya, gereja ini jangan sampai pecah, beda-beda, akhirnya berantem. Jalan Ya benar. sendiri-sendiri. Ya, sendiri. Ya benar, Ya. karena kita baca Alkitab juga kan Paulus juga ngomong gitu. Jangan lu bilang lu dari golongan Paulus, jangan bilang lu dari golongan Apolos atau apa, kan enggak. Kita semua satu tubuh, itu kita udah baca. Kita ngerti itu. Ya. Nah, tapi juga bukan berarti doktrin itu nggak penting kan? Karena di sini juga Paulus ngomong juga doktrin itu penting gitu. Jadi bukannya yang penting unity, doktrin nggak apa-apa, atau enggak yang penting doktrin, unity nanti lihat lagi. Jadi nggak harus selalu kayak gitu. Justru harusnya both and. Jadi doktrin penting, unity juga penting gitu loh. Jadi ini bukan sebuah pilihan sebenarnya. Jadi doktrinnya harus benar, terus unity kita juga harus usahakan dan lakukan terus itu. Apalagi Mas Aryo yang mau ditambahin? Ya kalau saya bersikaplah sebagai laki-laki itu penting. Kalau buat saya ya. Dan tetap kuat. Memang tidak sama dengan yang tadi yang versi amplified itu memang berbeda ya. Tapi justru saya ini sangat menguatkan saya, bersikaplah sebagai laki-laki. Buat saya pribadi ya kayak gitu. Udah jelas sekali kayak gitu. Kalau saya levelnya ke sini pasti ada sesuatu. Iya. Contohnya apa tuh Mas? Kalau boleh ini sharing sedikit. Ya contohnya ya ketika seorang laki-laki itu goyang, dia harus baca ini ya, terjemahan yang bahasa Indonesia gitu. Maksudnya udah jelas dimension bahwa kamu tuh ya laki-laki. Ya. Ya udah, nggak usah tanya-tanya lagi. Iya, betul. Udah jelas. Betul. Nah, ini kita coba bahas sedikit ya. Kenapa disuruh stand firm, disuruh strong, ya kan? Itu semua kenapa? Terus doktrinnya harus benar, gitu. Supaya nanti, ya nggak usah bilang nanti deh. Sekarang juga situasi lagi susah ya, gitu. Nah ini penting supaya apa yang kita percaya adalah sebuah kebenaran, kita nggak berkompromi pada saat kita lagi susah, gitu loh. Justru kan dia akan datang nih, kita akan masuk dalam sebuah istilahnya tanda kutip pencobaan ya. Iblis datang kasih bisikan aja. Itu kan di saat kita lagi dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan kita lagi capek banget, dalam keadaan kita lagi drop banget, udah lagi titik rendah. Nah dia datang tuh, kenapa lu nggak kayak gini aja? Coba deh kayak gini. Nah ini makanya kenapa penting sekali kita stand firm, be strong. Itu maksudnya strong, bukan strong secara otot ya, bukan gitu. Ya, jangan salah kaprah gitu. Be strong, udah besok kita ini aja nih terus fitness gitu. Tapi ini nggak ada hubungannya, kita nggak lagi menjelekkan fitness juga, karena itu juga tubuh harus sehat juga, ya kan? Tubuh kan juga bait Allah gitu. Makanya kalau kita ngomong satu bukan berarti yang lain enggak gitu. Ini semuanya harus 360 gitu loh. Badan juga harus dijaga, ya kan? Secara mental juga kita harus jaga, rohani juga harus kuat, ya. Doktrin juga harus benar. Jadi semuanya bisa terlingkupi supaya ya kita nggak gampang gampang jatuh, gampang digodain iblis, gampang goyang, benar, atau ragu, atau yang langsung cut corners. Udahlah. Ya kan. Nah, pada saat kita bilang ya udahlah. Nah, itu dia tuh. Kompromi itu terjadi adalah pada saat kita udahlah, nggak apa-apa lah kayak gitu. Gitu. Padahal itu sesuatu yang kita tahu itu nggak benar, harusnya kita nggak boleh lakukan itu. Yes. Gitu ya. Terus ayat 14. Selalu ada bagian ini. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. This is very important gitu. Ini juga setiap kali jadi pengingat buat gua pribadi, Irsan sama Mas Aryo. Karena kadang-kadang kita lakukan ini jadi kayak sebuah rutinitas, kita lupa esensinya. Ya kan? Karena ini efek ke semuanya. Ke relationship kita sama istri, sama anak, sama pekerjaan, ya kan? Sama orang-orang sekitar kita. Itu semua efek tuh. Pada saat kita cuman udah terjebak di dalam sebuah rutinitas,
bisa-bisa kita udah lagi lupa tuh kasihnya ada di mana gitu. Karena kita cuma udah kayak autopilot tiap hari gitu. Mengasihinya masih ada. Kayak kita gini aja online Bible reading gitu misalnya. Kita tiap minggu kita konsisten ya, kita komit kan. Oke, kita mau komit nih gitu. Tapi pada saat kita lakukan ini, kasihnya tuh ada nggak tuh di dalam hati kita, ya kan? Apakah kita melakukan ini memang benar-benar dari hati yang apa melimpah ya, gitu. Kita pengen karena kita udah dapat kasih yang begitu besar dari Tuhan, kita pengen lakukan ini gitu loh, karena kita juga saling mengasihi dan kita juga mau orang-orang yang nonton ini juga bisa merasakan kasih itu. Nah itu dia tuh, karena tanpa itu esensinya hilang. Ngapain sih gitu? Ya ngapain sih? Aduh gua tiap minggu kayak gitu. Hilang esensinya. Makanya di Efesus itu Tuhan celak jemaat Efesus di kitab Wahyu itu karena mereka meninggalkan lupakan kasih mula-mula. Iya. Artinya itu penting banget. Padahal kalau kita baca jemaat Efesus itu udah kayak jemaat ideal, ya Kak. Mampir lagi ya, sebentar ya. Yes, siap. Mampir lagi ke Efesus, ada di Wahyu 2. Nih, Efesus itu adalah tipe jemaat yang gini. Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti kan ini jemaat yang aktif, bekerja, bukan yang malas-malasan. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, tuh, tekun, jeripayah. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya kan dia nggak suka evil, berarti dia suka sesuatu yang kebenaran kan, suka kebenaran, nggak suka yang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, berarti dia bisa membedakan pengajar yang benar dan pengajar yang tidak benar yang mana. Doktrin yang benar, doktrin yang tidak benar yang mana. Dia bisa tahu kan, makanya dia bilang dia bisa mencobai mereka menyebut dirinya rasul. Ya zaman dulu kan panggilnya rasul. Ya kalau zaman sekarang kita bilang aja pengajar. Kayak kita gini pun kalau kita ngajar harusnya ada orang yang bisa ngebedain. Wah ini yang diomongin nih nggak benar nih. Yang ini yang diomongin ini sebuah kebenaran gitu. Jadi bisa ngebedain, ya bisa ngebedain. Itu kan jemaat yang ideal bisa kayak gitu. Terus engkau tetap sabar. Nah jemaat yang sabar dan menderita oleh namaku. Ini tipe jemaat yang luar biasa gitu. Pokoknya nggak deny nama Jesus. Mau kemanapun ya pokoknya Tuhan gue Tuhan Yesus. Ya mau bilang bukan, pokoknya Tuhanku Tuhan Yesus. Terus dia bilang apa lagi? Engkau tidak mengenal lelah. Ya, kerja aktif. Nah, di ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berarti artinya ini jauh lebih penting dari semua yang tadi di atas tadi itu. Gitu. Makanya pada saat gue baca ini, wah, apapun yang kita lakukan kita pastikan nih ada dasarnya karena kita punya kasih, mengasihi. Ya. Bisa juga kan kalau kita bilang kita masuk di dalam pelayanan tapi kasihnya nggak ada karena simply udah jadi sebuah rutinitas doang. Makanya ini jadi sebuah reminder gitu dari hari ke hari, minggu ke minggu. Wah kita harus nyalain nih kasih mula-mula kita. Terus sama kayak di rumah, dengan istri, dengan anak. Sama sih semuanya di pekerjaan. Make sure dasarnya kasih. Karena habis kita baca Korintus ini kan ini sering banget ya diulang-ulang ya. Iya, tentang kasih. Iya. Dan di sini dibilang bertobatlah. Berarti kan itu sesuatu yang fatal banget. Bertobat kan buat dosa tobat. Lah ini berarti berdosa gitu loh. Iya, kalau nggak ada kasihnya. Iya. Iya. Fatal banget ya sepertinya. Dan di sini mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Mengambil kaki Dian tuh kaki tiang lampu ya. Benar gak sih kau Ben? Kaki Dian itu tiang lampu. Betul. Kaki Dian itu kan itu tidak menjadi terang lagi. Iya kayak tempat buat taruh lilin kalau zaman dulu itu namanya kaki Dian kan. Jadi lilin itu ada kakinya. Nah kakinya ini diambil gitu loh. Jadi nah kalau kita baca lagi yang kita pernah bahas tentang kasih, tentang kita menjadi terang, menjadi garam itu, ya kan? Dan ditulis terang itu. Nah jadi terang itu kan dia bilang nggak bisa ditaruh di bawah gantang, di bawah keranjang siapa yang lihat. Terang itu harus di atas biar bisa dilihat kan, biar bisa orang pada kelihatan gitu. Dan juga terang itu nggak disenterin ke muka orang gitu kan. Terlalu silo orang nggak bisa dong, kabur. Ya kan? Terang itu kan di atas, menerangi semuanya. Nah hubungannya sama yang tadi Kak Kidan ngomongin apa? Kasih.
Terus dari situ Tuhan bilang lagi, orang bisa tahu kita ini murid Yesus dari mana? Karena kita mengasihi sesama, ya kan? They will Perbuatan know, kita. ya, karena you love each other, they will know you, you're my disciple, kan dia bilang gitu. Karena kita saling mengasihi. Jadi ujung-ujungnya memang kasih nih fuelnya, gitu. Sampai di 1 Korintus aja 1 chapter khusus Paulus tulis tentang kasih. 1 Korintus 13. Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi. Ya. Kita tutup. Ini tadi ya, ayat 15 ya. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Ya, berarti kan ini orang-orang Yunani yang menjadi orang percaya. Dari namanya aja udah ketahuan kan, gitu. Namanya ini orang-orang Greek, gitu. Ya, Stefanus, Fortunatus, Akaikus. Karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyerahkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Ya. Ini kita tahu nih, orang-orang yang bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan, ya. Put respect and appreciation terhadap orang-orang itu. Ya. Terus terakhir ya udah, terakhir cuman salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah. Mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikan salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. 21, kenapa dia harus tulis begitu? Karena apparently di saat itu banyak juga surat-surat yang bukan dari Paulus yang beredar. Makanya dia harus tulis kayak gitu. Ini tulisan tangan gua, ini beneran dari Paulus. Makanya dia harus tulis, dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Ya. Terus siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. And then suddenly the punchline, Maranatha. Maranatha itu artinya apa? Tuhan datanglah segera. Iya, Tuhan datang, ya. Tuhan datang segera. Ya. Tuhan datang segera. Terus kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Ya. Karena 1 chapter sebelumnya dia ngomongin tentang rapture, ya kan? Makanya habis itu dia ngomong Maranatha. Gitu. Ada satu musim cara orang-orang yang percaya itu say hi to each other tuh dengan kata Maranatha. Ya, kalau kita sekarang lebih banyak shalom gitu ya. Nah, ada satu musim di musim-musim yang lagi berat banget, terjepit banget itu, mereka say hi-nya tuh Maranatha. Gitu. I think musim-musim ini pun masuk dalam musim-musim seperti itu. Kita berharap Tuhan segera kembali, Maranatha. Itu sih. Oke. Selesai juga kita 1 Korintus. Lumayan ya, kita spend waktu berapa lama nih. Mungkin ada yang mau tambahin sebelum kita closing? Mas Aryo, Irsan? Dari gue belum. Mas Aryo mungkin? Belum. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Kita selesai sampai di sini berarti di next meeting kita akan lanjut lagi ke 2 Korintus. Ya, di 2 Korintus nanti kita akan baca lagi. Wah, seru juga nih. Habis itu nanti kita lanjut terus ke semua surat-suratnya Paulus. Ya, tidak mudah untuk membahas Alkitab seperti ini karena tidak ada satu kata pun, tidak ada satu kalimat pun yang kita skip. Gitu. Jadi setiap yang kita baca kita harus say something about it. Ya. Makanya public speaking, public reading itu it's not easy. Tapi kita udah baca Mas Aryo yang di pertemuan kita 2 kali yang sebelumnya bahwa public reading itu harus dilakukan karena bukan cuma preaching dan teaching, public reading ini juga nggak kalah pentingnya. Gitu. So kita juga harap semuanya yang nonton ini juga bisa punya teman-teman yang bisa diajak diskusi bareng, baca bareng. It's a good habit. So kita juga encourage teman-teman untuk bisa lakukan seperti apa yang sudah kita lakukan. Ya, itu sih. Thank you semuanya. Thank you Irsan, Mas Aryo. Sampai ketemu di minggu depan. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless.